Buka bersama saya di Amsal pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Kita akan perlahan-lahan belajar supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena selama kita pakai tubuh ini, kita masih seringkali banyak godaan yang kita harus lalui, banyak pencobaan yang harus kita hadapin, dan harus kita menang di dalamnya. Kalau tidak, kita akan jatuh di dalam dosa dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini kita akan banyak belajar tentang nenyak nasihat dari kitab Amsal. Amsal pasal yang kelima, ayat pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Kita disuruh belajar hikmat, pengertian. Arahkanlah telingamu pada kepandaian yang kuajarkan. Bapak Ibu, kalau kita ini ingin pintar, ingin hikmat, kita ini menjadi orang Kristen yang berhikmat, bijaksana, penuh dengan pertimbangan segala sesuatunya, tidak sembrono, tidak gegabah. Bapak Ibu mesti baca berulang-ulang kitab Amsal dari pasal pertama sampai ayat pasal yang terakhir. Diulang-ulang terus. Nanti otomatis hikmat dan pengertianmu akan ditambahkan. Kan sekarang udah ada Alkitab audio, kitab Amsal itu full dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Bapak Ibu download dan dengarkan setiap hari. Kalau Bapak Ibu malas baca, dengarkan. Biar diberikan hikmat pengertian. Biar firman itu nempel sampai ke dalam hati kita. Nempel benar-benar menghidup, hidup dan berkuasa, menguasai dan mengontrol hati kita. Perhatikanlah hikmatku dan arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Kita harus memperhatikan semua kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita harus mengarahkan pendengaran kita bukan karena kita coba dengar nasihat orang lain, karena kita dengerin nasihat orang lain, biasanya yang kasih nasihat kalau orang yang nggak kenal Tuhan, kasih nasihatnya yang salah. Harusnya semua keputusan hidup kita ini sesuai dengan nasihat kebenaran firman Tuhan. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita tuh harus mendengarkan firman Kristus supaya iman kita tuh timbul. Makanya dibutuhkan orang yang haus dan lapar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, Bapak Ibu baca Alkitab hanya sekedar tulisan mati. Tapi ada kerinduan dan kehausan, kelaparan yang terjadi dalam hatimu ketika engkau baca Alkitab. Itu tulisan dalam Alkitab itu seperti kehidupan yang muncul dan benar-benar sampai tembus ke kedalaman hati kita. Nah, itu semua pikiran kita, semua perhatian kita, semua pendengaran kita itu harusnya fokusnya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita ambil, yang kita putuskan, ketika patokan kita adalah kebenaran, yang kita putuskan pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Supaya kita ini bijaksana. Saya bilang, kalau Bapak ingin bijaksana, hidupmu ingin penuh hikmat, bijaksana, dikenal orang yang benar-benar bijaksana, mengambil keputusan, memimpin bisnis, memimpin usaha, memimpin keluarga, mengatur rumah tangga, berteman, bersahabat dengan apapun juga Bapak Ibu lakukan, itu jadi bijaksana. Bapak Ibu bisa bijaksana kalau Bapak Ibu pertama, permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Permulaannya harus hidup dulu takut akan Tuhan. Baru perlahan-lahan engkau belajar kebenaran firman Tuhan, hikmatmu ditambahkan. Untuk menjadi pintar, itu tidak perlu memiliki gelar tinggi. Gelar itu sangat membantu, bagus sekali. Tapi banyak orang pandai dan berhikmat, tapi dia belajar dari setiap kehidupan, setiap yang dialaminya. Kalau Bapak Ibu belajar dengan seluruh apa yang Tuhan katakan, seluruh peraturan dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu pelajarin. Bapak Ibu dengerin firman Tuhan setiap hari, belajar gali kebenaran firman Tuhan. Hikmat itu adalah sebenarnya Yesus sendiri yang memenuhi hidup kita. Lama-lama pengetahuanmu, pengertianmu itu ditambah-tambahkan. Orang Kristen dilarang keras menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa, apalagi bodoh. Tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan, tidak mau bertumbuh, tidak mau mengikuti perkembangan secara teknologi di zaman ini. Kita akan menjadi orang kuper. Karena semuanya sekarang bergerak begitu cepat. Orang Kristen harus mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa melayani dengan generasi dari generasi ke generasi. Tapi orang Kristen yang bodoh, yang nggak mau berkembang, dia pakai sistem cara lama dan pola pikir yang lama, susah mengikuti zaman. Akhirnya apa? Tertinggal. Akhirnya apa? Susah sekali jadi berkat pada generasi yang akan datang. Bapak Ibu,
Kita harus pinter, rajin belajar. Makanya perlu sekali ini, belajar apapun juga. Baca buku. Ini biasanya banyak orang Kristen nggak suka baca. Kalau Bapak Ibu ini problem dengan baca buku-buku rohani. Makanya banyak toko buku itu bangkrut hari ini. Toko buku rohani Kristen itu bangkrut. Saya kenal beberapa bosnya toko buku rohani bangkrut. Karena apa? Orang Kristen nggak suka baca. Kalau datang ke toko buku Kristen yang dicari pernak-perniknya, aksesorisnya. Buku jarang sekali dibeli. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar gaji karyawan, akhirnya bangkrut. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan membaca buku, Bapak Ibu punya masalah dengan membaca Alkitab loh. Karena ini sama saja. Ini seperti kembar siam. Bapak Ibu malas baca buku, Bapak Ibu pasti juga malas baca Alkitab. Puji Tuhan itu sekarang ada teknologi. Kalau Bapak Ibu malas baca Alkitab atau matanya sudah buram karena umur, karena usia, atau karena faktor yang lainnya, Bapak Ibu bisa download Alkitab audio, Bapak Ibu bisa dengarkan. Dengarkan setiap hari. Engkau kemanapun, taruh di mobil, taruh di kamar, Bapak Ibu dengan, itu kan bentuknya MP3, Bapak Ibu bisa dengerin setiap saat kok. Taruh di handphone, bisa dengarkan setiap saat, kalau males. Tapi kalau benar-benar nggak mau lagi, saya nggak habis pikir. Orang kayak begini, ujungnya bagaimana bisa didapati menjadi orang yang pintar dan pandai. Bagaimana didapati menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang bijaksana, kemanapun kita ditempatkan, akan menjadi berguna loh. Orang akan cari engkau ditempatkan di perusahaan, akan berguna bagi perusahaan. Engkau ditempatkan di satu tempat, engkau akan menjadi berkat. Engkau ditempatkan di satu gereja, engkau akan menjadi berkat. Karena ada kebijaksanaan, ada hikmat, ada pengertiannya, ada pengetahuannya. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ini orangnya pintar sekali. Banyak orang fisiknya kelihatan pintar, tapi otaknya seringkali kosong. Kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen terutama, orang yang lahir baru, harus pintar. Kita itu bisa ngomong banyak hal dengan segala kalangan. Dengan orang yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, orang berpendidikan atau nggak berpendidikan, kita bisa masuk, bisa ngomong. Mereka akan nyaman ngomong dengan kita kalau kita ini nyambung diajak ngomongnya. Orang yang diajak ngomong nyambung karena memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu didapat karena belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Orang Kristen harus pintar loh. Harus pintar. Terutama belajar firman Tuhan. Harus pintar pakai firman Tuhan. Di saat yang tepat, di situasi yang tepat. Supaya kita tuh mengerti, bisa jadi berkat, bisa hidup berkemenangan di dalam Kristus. Jangan sampai kita diajak ngomong sama generasi yang lebih muda, kita nggak pernah nyambung. Karena mereka pengetahuannya cepat sekali, pertumbuhannya cepat sekali. Dengan orang-orang tertentu kita nggak bisa nyambung. Bagaimana kita bisa jadi berkat loh? Paulus itu orang yang pintar sekali. Bapak Ibu, Paulus dengan Petrus ini rasul, dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada perbedaan. Petrus dipakai Tuhan, iya. Tapi hanya, Bapak Ibu perhatikan, pengaruhnya nggak sebesar Paulus. Petrus hanya seorang nelayan biasa, orang nggak berpendidikan. Tapi Paulus adalah seorang yang berpendidikan, memiliki pengetahuan. Tidak heran, Tuhan percayakan nulis 3/4 dalam perjanjian baru. Ada hikmat, ada pengertian. Dia bisa ngobrol sama para pejabat, penjabat pemerintahan. Dia masuk kepada segala golongan. Tuhan semakin didapatin kita memiliki hikmat dan pengertian, Tuhan akan berikan kapasitas yang besar dan pengaruh yang besar. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kita bisa dipakai ketemu dengan orang-orang pandai, orang-orang yang hebat. Kita bisa ngomong kebenaran sama mereka. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, pengetahuannya terlalu dangkal, orangnya kuno, kuper, nggak mau mempelajari perkembangan zaman, nggak tahu teknologi, akan ketinggalan. Hari ini semuanya berjalan pakai teknologi semua nih. Kita bisa pesan makan pakai teknologi. Kita belanja, kita lakukan apa saja lewat satu HP. Bayangin Bapak Ibu kalau pakai HP jadul, nggak ngerti pakai HP modern ini, yang sudah smartphone, kita kalah dengan HP yang smart, tapi otak kita nggak smart. Kita harus belajar. Dilarang keras orang Kristen itu menjadi bodoh. Harus belajar, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat. Kita jago pakai firman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar firman, dengerin khotbah itu, minta pengertian, minta pewahyuan. Jangan dihakimin pendetanya. Oh, ini pendeta ini lucu ya, pendeta ini bagus ya. Minta hikmat Tuhan.
Tuhan ngomong lewat suara khotbah yang disampaikan. Supaya apa? Kita tuh tahu kebenaran. Oh, ini loh jalan yang saya tempuh ini enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini keputusan yang saya ambil ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kok perlu mendengar suara Tuhan ya? Bapak Ibu belajar kayak seperti itu. Bapak Ibu belajar firman, belajar kebenaran supaya hidup kita itu dipimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak serampangan, tidak sembrono, tidak mudah sekali tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Kalau kita kurang pintar dan kita cenderung bodoh, kita akan sering kali ditipu daya setan. Hari ini setan tipu dayanya canggih, lihai sekali. Dia nggak pakai cara kuno, dia pakai cara-cara mengikuti perkembangan zaman caranya setan. Tapi kalau kita ini nggak mau belajar dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita akan sering tertipu. Kita akan jadi orang Kristen yang babak belur, tidak memiliki dampak apa-apa. Kita juga berjalannya dari tahun ke tahun seperti itu terus. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, nggak ada pengaruh, nggak ada apa-apa yang bisa dibanggakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berbeda. Kita ini sebagai orang percaya, kita terima Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia menyertai kita, Allah yang perkasa yang tinggal dalam diri kita. Harusnya hidup kita memiliki dampak dan otoritas yang berbeda. Setiap tahunnya mengalami pertumbuhan secara rohani, bahkan berkat pun berkelimpahan. Hikmat pengertianmu ditambahkan, harusnya. Karena Tuhan mau seperti itu. Tapi kenyataannya kita tambah tahun tambah babak belur. Hidup malah nggak ngerti apa-apa, malah jatuh dalam dosa. Berarti ada yang salah. Kalau kekristenan kita ini dari tahun ke tahun nggak mengalami pertumbuhan secara rohani, apapun yang kita lakukan seringkali gagal, malah hancur-hancuran. Berarti ada yang salah. Kita harus belajar itu. Orang dunia tahu persis gini. Orang yang memiliki hikmat, dia akan dipakai. Di perusahaan dipakai, di marketing dipakai, di pabrik dipakai. Karena orang pinter. Orang dunia itu bahkan cari orang pintar. Bahkan bos-bos besar yang nggak sekolah, dia akan rekrut karyawan-karyawan yang pintar. Karena orang yang pintar itu banyak gunanya, banyak fungsinya. Tapi orang yang bodoh ya nggak bisa apa-apa. Malah seringkali jatuh, tertipu, ditipu daya dengan banyak orang-orang yang lebih pandai. Makanya kita harus lebih pandai daripada orang-orang dunia. Makanya Alkitab ngomongkan, anak-anak dunia itu lebih pandai daripada anak-anak Tuhan. Kenapa? Anak dunia pakai hikmat, pengertian, belajar dia. Tapi anak Tuhan karena merasa anaknya Tuhan, nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang. Akhirnya mentok di situ terus. Akhirnya harusnya jatah yang diterima dikasih kepada orang-orang dunia. Karena setan kan nggak mau kita ini sebagai anak Tuhan menerima jatahnya Tuhan. Dia akan pakai tipu daya segala macam cara supaya jatah yang harusnya kita terima diambil oleh setan. Ya kita mesti pakai hikmat seperti itu. Itu perlu hikmat itu. Bahkan kita mengerjakan segala sesuatu, keputusan kita ambil harus perlu hikmat Tuhan kok. Nggak bisa pakai cara kita sendiri. Perhatikan yang ketiga. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Hati-hati nih. Seringkali kalau orang bodoh dan cenderungnya culun dan polos, itu kebanyakan tertipu nih. Kenapa? Karena di dunia sana, tipu dayanya itu sangat mengerikan. Setan hari ini tidak datang dengan bentuk genderuwo, kuntilanak, jin, dan segala macam yang horor-horor seperti yang di film-film itu. Dia datang untuk menjatuhkan kita dengan godaan-godaan yang menarik. Dengan caranya dia, tipu muslihatnya dia, untuk menjatuhkan kita supaya jatuh dalam dosa dan jauh daripada kasih karunia Tuhan. Ujungnya kita nggak mendapat bagian dari apa yang Tuhan mau. Ini bayangin nih, kalau kita tertipu, kita nggak mengerti, nggak memiliki hikmat, kita akan hancur. Ini orang yang nggak ngerti, orang yang cenderung nggak ngerti apa-apa, nggak memiliki hikmat, nggak pengertian. Ketika ada perempuan yang jalang menitikkan tetesan madu, ngomongnya manis, mulutnya manis, penuh rayuan, pulau kelapa, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Pinter sekali ngerayu, pinter ngomong manis dengan tipu dayanya yang begitu rupa. Tapi kemudian, ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kan ada orang-orang model kayak begini kan. Kelihatannya sih cantik. Kelihatannya sih pakaiannya elegan. Kelihatannya orang pinter. Dari potongan rambutnya aja sering banget ke salon. Dari mukanya segala macam pakaiannya mahal. Tapi kalau waktu buka mulut tajamnya bukan main. Jahatnya bukan main. Ini tipe-tipe orang yang jahat loh. Hati-hati loh. Seringkali penampilan fisik itu menipu. Penampilan luar itu menipu. Dan hari ini saya chat salah satu yang kita sama-sama belajar.
anggota Komsel saya, dan dia cerita, ternyata karyawan yang baru kerja beberapa hari adalah perempuan nakal, baru umur 19 tahun. Kan nggak ketahuan, kelihatan fisiknya sangat agamawi, kelihatan manis kalem, ternyata mengerikan sekali di dalamnya. Nah, kalau kita nggak tahu kayak begini kan sering tertipu, apalagi kita anak Tuhan. Hati-hati, kakinya turun menuju maut dan langkahnya menuju dunia orang mati loh. Hati-hati loh. Ini kan nasihat untuk supaya tidak jatuh dalam perzinahan. Judulnya ini di Amsal ini. Tapi kita bisa pakai dalam banyak hal, dalam skill. Hati-hati. Kenapa sih orang ini sering kali jatuh dalam perzinahan? Kenapa sih orang itu nggak bisa setia dengan pasangannya dan cenderung tergoda dengan perempuan lain? Jangan-jangan karena memang niat hatinya di dalam ini tidak bertobat. Apalagi hatinya nggak dipulihkan Tuhan. Karena perzinahan itu, kalau perzinahan itu kan pasti ada dua orang yang setuju untuk melakukan perzinahan. Kalau lakinya mau, perempuannya nggak mau kan nggak jadi. Kalau perempuannya mau, lakinya nggak mau, lama-lama dirayu-rayu mau biasanya. Karena beda. Tapi di sini dituliskan bahwa yang menggoda pertama itu adalah perempuan. Kenapa kok bisa perempuan? Karena kita mesti hati-hati. Hari ini kan nggak laki nggak perempuan sama aja. Tapi kebetulan di kitab Amsal ini yang ditulis adalah yang menggoda itu adalah perempuan. Ayat yang ke-6, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Perhatikan baik-baik ini. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu pada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang-orang kejam. Hati-hati nih, hari ini perzinahan terjadi bukan karena penyebabnya perempuan saja, laki-laki penyebabnya juga sama. Karena apa? Karena tidak pegang kebenaran firman Tuhan. Orang itu kalau di dalamnya nggak ada firman, dan kompromi hidupnya dengan dosa, dia akan melakukan apapun juga dengan tanpa tertuduh, dia lakukan dengan enjoy, karena nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya penting, seseorang yang hubungannya itu benar dengan Tuhan, memiliki hubungan benar dengan Tuhan, hidupnya pasti benar. Kalau orang itu benar dengan Tuhan, hidupnya beres dengan kebenaran firman Tuhan, mau belajar, mau mengerti, mau bergaul dengan firman Tuhan, hidupnya akan diproteksi dan dijagain. Dia bisa dapat godaan, tapi yang dipegang adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih orang bisa berzina itu? Karena apa? Dagingnya begitu ngotot, pingin memenuhi hasrat hawa nafsunya. Tapi kalau seseorang itu digoda, tetapi kalau dia itu hidupnya takut akan Tuhan, memang ada kerinduan, kepinginan, tapi cepat ditangkal. Karena apa? Kuat manusia rohnya. Firman yang dia pelajarin, firman yang dia mengerti, dia memiliki hikmat dan pengetahuan, dia tahu dia nggak mau melakukan dosa itu karena efek di belakang itu mengerikan. Ada hubungannya dia dengan Tuhan bisa terputus gara-gara dosa yang dilakukan. Bapak Ibu, makanya kita itu harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Orang itu bisa melakukan dosa serampangan dan seenaknya tanpa tertuduh karena apa? Nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia kelihatannya memiliki agama. Bahkan kelihatannya dia pergi gereja dan melakukan aktivitas agamawi layaknya orang-orang yang kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi di dalamnya kosong dan hampa. Makanya dia bisa melakukan dosa. Dia bisa berzina, dia bisa berselingkuh, dia bisa tidur dengan pelacur, dia punya simpenan, dia punya simpenan laki-laki atau simpenan perempuan dan lain sebagainya. Dia melakukan penyimpangan seksual. Karena apa? Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Kenapa orang hidupnya tidak takut akan Tuhan? Karena tidak ada kebenaran di dalam firman, dalam dirinya. Makanya setiap kita harus belajar firman. Firman yang di dalam kita ini, ketika kita semakin bergaul dengan firman, firman akan menyatu dengan kita. Ketika kita mau melakukan dosa, firman muncul tiba-tiba jadi rema. Kita tidak mau melakukan dosa bukan karena takut hukumannya, karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, karena kita kenal Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah sering kali ngomong kenapa kita itu
harus menghormati pasangan kita, mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga. Kalau tidak, kita nggak akan bisa mencintai Tuhan. Orang yang di depanmu, yang kau mengikat perjanjian perkawinan yang kudus, suci, dan tidak bisa dipisahkan oleh maut apapun, sekalipun apapun juga, kecuali maut. Kamu tidak bisa setia, bagaimana kamu bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kita nih nggak bisa setia dengan pasangan hidup kita itu susah setia dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bukankah kita ini adalah mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-laki? Tidak tahukah kamu bahwa rahasia ini besar, bahwa hubungan kita dengan Kristus, hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau kita nggak bisa mencintai orang yang di depan mata, yang hidup bareng dengan kita mengasihi, mencintai, menerima kekurangan kelemahannya, bagaimana kita bisa menerima, bisa menyembah Tuhan, bisa melakukan semua keinginan Tuhan? Nggak mungkin. Orang di kelihatan aja nggak bisa ngelakuin apa-apa, bagaimana dengan yang nggak kelihatan? Bapak Ibu, ini penting sekali. Makanya perlu hidup kita dipenuhi dengan firman. Bapak Ibu, sekarang tuh banyak sekali media yang banyak posting dengan firman, khotbah, kesaksian rohani dan sebagainya. Itu membangun manusia roh kita. Bagus sekali ini perkembangan zaman. Kalau dulu kita dengerin khotbah, kalau nggak beli kaset, beli CD dan datang ke gereja. Sekarang Bapak Ibu dengan handphonemu bisa dengarkan firman kok. Nggak ada alasan untuk kita itu nggak pinter sebenarnya. Dengan handphone kita bisa belajar banyak hal, kita bisa tahu seluruh isi jagat raya. Kita bisa belanja, kita bisa ngerti firman, perkara-perkara ini. Khotbah banyak di sana kok. Bapak Ibu bisa klik YouTube, dengerin khotbah dari pendeta manapun ada di seluruh dunia. Nggak ada alasan untuk kita nggak ngerti firman. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa loh. Karena kita nggak punya hubungan kedekatan dengan Tuhan tentunya. Kita akan mudah jatuh dalam dosa perzinahan. Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan karena nggak bisa kontrol hawa nafsunya. Kadang nggak tahu pegang covenant, perjanjian yang kudus dengan pasangan hidupnya. Makanya dia bisa berzina, dia bisa tidur dengan perempuan lain, dia tidur dengan laki-laki lain, dia bisa selingkuh, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa ini, dan jatuh dalam dosa perzinahan, hidup kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan. Kita ini kalau ngerti Tuhan, lama-lama kita nggak mau menyakitin. Kalau kita ini semakin hari semakin kenal hati Tuhan, lewat berdoa, lewat persekutuan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, lama-lama kamu kenal Roh Kudus secara pribadi, mengalami kedalaman dengan Tuhan setiap hari. Kamu ketika mau melakukan dosa dan kesalahan, kamu nggak akan mau lakukan, karena itu terlalu menyakitkan untuk bisa mau menyakitin hati Tuhan. Itu penting nih, penting sekali. Tapi kalau orang nggak, hidupnya serampangan, sembrono, doa salah-salan, dengar firman salah-salan, makanya hidupnya kacau, babak belur. Bisa tidur dengan perempuan manapun juga, nggak punya komitmen, nggak punya kesetiaan. Ayat yang ke-9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu pada orang lain. Hancur masa remajanya. Bapak Ibu, saya itu bersyukur ya. Saya itu bertobat di umur sekitar setelah kurang lebih 20-an. Coba bayangin kalau saya ini bertobat, hidup kudus benar-benar dari umur 12 tahun yang ngerti kebenaran setelah lahir baru gitu. Hari ini mungkin powerful, lebih urapan. Lebih hikmatnya, lebih powerful, pengaruhnya lebih besar. Makanya masa remaja, masa waktu-waktu yang ada ini, jangan dipakai untuk menghancurkan hidup kita. Kita harus pakai untuk benar-benar memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Kita serahkan untuk Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau mungkin yang mendengarkan ini ada yang umurnya kan macam-macam, ada yang umurnya belasan tahun. Kalau engkau dalam umur belasanmu engkau setia, pakai umurmu, kamu serahkan umurmu ini pada kekudusan, kesucian dan kehendak Tuhan. Kamu umur 30-an, powerful dampakmu. Pengaruhmu besar, urapanmu besar, hikmatmu besar. Dahsyat sekali. Kalau engkau umur 20-an lebih sampai 30-an, engkau benar pakai umur yang ada ini, masa-masa itu
pakai menyerahkan hidupmu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Umur 40-an, powerful sekali loh. Hikmat, pengertian, pewahyuan, kuasa, urapan, otoritas itu mengalir dalam hidupmu. Kalau sekarang umurnya 40-an, belum terlambat. Umur 50-an, 60-an, belum terlambat. Selama masih kita diberikan napas hidup, masih sehat, bisa berjalan dengan baik, bisa ngomong kebenaran firman Tuhan, bisa ngomong melakukan aktivitas sehari-hari, masih ada kesempatan. Waktu yang ada, masih ada kesempatan. Kalau Kaleb saja umur 80 tahun dipakai untuk menaklukkan kota-kota yang musuhnya mengerikan kok. Tidak ada umur yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mau muda, mau tua, kalau kita pakai waktu yang ada ini, kita habiskan masa hidup kita, tahun-tahun yang kita lalui ini bersama Tuhan, dahsyat dan powerful. Kedepannya akan dahsyat dan powerful. Efek dampaknya itu luar biasa sekali. Makanya jangan sia-siakan waktumu yang ada. Kalau engkau bertobat hari ini, sungguh-sungguh bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau engkau sungguh-sungguh, kamu lihat akan beberapa tahun ke depan. Luar biasa, engkau nggak pernah nyangka apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tapi kalau hari-hari ini kau serahkan hidup pada orang lain, jatuh dalam dosa, perzinahan, narkoba, selingkuh, dan serahkan pada orang-orang kejam, akan mengerikan sekali. Apa yang kamu dapatkan? Ayat yang ke-10, kalau hidup kita diserahkan hari ini pada dosa, pada perzinahan, pada perselingkuhan, pada tabiat buruk dan jahat. Ayat 10-nya, supaya orang lain jangan mengenyangkan dirinya dengan kekayaanmu. Harusnya jatah yang kita terima dimakan orang lain. Coba cek nih. Kalau orang yang gak setia, biasanya tiba-tiba ada banyak hal, faktor banyak hal. Ini saya lihat dari kesaksian orang-orang yang kerjaannya selingkuh, main perempuan, dan lain sebagainya. Biasanya karakternya hancur. Dulu saya punya teman, dia sekretaris dari sebuah bank besar, ya, karena dia cerita sama saya waktu itu, dan selingkuh dengan atasannya. Nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba diganti, atasannya diganti, dan dia pun dimutasi, bukan jadi sekretaris dari pimpinan pusat. Ada saja cara untuk menghancurkan buat orang-orang yang mengalami hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak sekali. Orang-orang yang nggak setia biasanya nggak tahu bagaimana caranya. Yang kita tahu, kalau orang hidup dalam dosa, ya pasti ada celah di dalamnya. Iblis punya hak untuk menghancurkan, sah di hadapan Tuhan. Karena kerjanya iblis kan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ada dosa, ya tidak ada pembelaan Tuhan sampai orang itu bertobat. Makanya diperlukan hidup kita ini benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita memang nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Roh Kudus setiap hari. Kita perlu kasih karunia Tuhan, supaya jatah yang harusnya kita terima, kita terima. Kita benar-benar terima, bukan dimakan setan. Ayat ini ngomongin supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Kenapa orang lain bisa mengenyangkan diri dengan kekayaan? Karena orang ini kan tidak setia waktu masa mudanya, menyerahkan hidupnya kepada perempuan yang licik dan jalang. Hati-hati nih. Hati-hati suami yang sudah selingkuh, yang punya simpenan, atau sudah berzina dengan pacarnya atau mantan pacarnya. Masih ada kesempatan bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sangat memulihkan hidupmu. Bertobat hari ini. Ambil keputusan untuk hidup benar dengan Tuhan. Ada orang-orang yang benar-benar dikontrol hidupnya, dikendalikan dengan hawa nafsu seks. Banyak mengalami kelemahan seksual. Kamu harus bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk mampu. Kemarin saya lihat salah satu komentar di YouTube, bagaimana untuk menangkal pikiran yang cenderung jelek, negatif, busuk, dipenuhi gairah hawa nafsu. Simple, pikirkanlah perkara yang di atas. Terutama bagaimana bisa bertobat dahulu. Minta kekuatan Tuhan. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memimpin. Kalau perlu, hindarin pemicunya. Kalau ada pemicu-pemicu, nonton film-film yang mendorong, menggairahkan, membuat gairah nafsumu bergejolak, ya jangan ditonton. Kalau udah tahu begitu, ngapain tontonan orang ciuman di film? Kan bikin mencobain diri sendiri itu namanya. Hindarin pemicu-pemicunya. Kalau orang punya kecenderungan seperti itu, dan bergaul, sibukkan dirimu dengan Tuhan, terutama minta kekuatan Tuhan.
Kalau udah ngebet nggak kuat, minta konselingin, dilayan pelepasan sama pendeta. Nih, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak kenal. Harusnya jatah kita terima, ternyata jatah kita ini hilang. Berapa banyak hari ini ada beberapa orang yang kerja dari pagi sampai sore, udah capek. Istilah orang Jawa itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi nggak ada hasilnya. Coba dicek nih. Jangan-jangan ada celah setan yang bisa menghabisin jatah kita. Kalau ada, bertobat balik kepada Tuhan. Kalau nggak salah manajemen, salah pengelolaan, ya diatur pengelolaanmu, belajar mengelola keuangan dengan baik. Jangan serampangan dan sembrono lagi. Tapi kalau kita udah kerja mati-matian nggak ada hasilnya, coba introspeksi diri, bawa ke dalam Tuhan. Cek sampai ke kedalaman hatimu. Ini ada celah setan atau saya salah manajemen, salah ngatur keuangan. Penting ini. Jangan sampai harusnya kita terima jatah yang dari Tuhan kita nggak terima, malah dikasih ke orang lain karena nggak ada tanggung jawab. Saya jadi ingat tentang perumpamaan uang Minai. Ada yang kasih 5 jadi 10. Yang satu nggak diapa-apain. Jatahnya yang satu nggak diapa-apain, malah disuruh kasih ke yang 5 yang jadi 10 tadi. Karena apa? Nggak ada tanggung jawabnya. Kita mesti bertanggung jawab dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, kita harus tanggung jawab itu. Hari ini Tuhan percayakan apa dalam hidupmu? Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan tanggung jawab. Sebab dari sana permulaan berkat Tuhan dilimpahkan kepadamu. Ayat 11, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Setelah dikuasain daging, terjerat dengan dosa, perzinahan, setelah akhirnya apa? Mulai sadar dan akhirnya ngeluh. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Udah mulai sakit-sakitan karena penyakit dan segala macam kok. 12. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Telat. Akhirnya apa? Nyesel. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu melakukan itu dan dengar firman ini, perlu bertobat balik kepada Tuhan. Ada kesempatan Tuhan. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku pada pengajar-pengajarku? Ini kan dablek ini. Ini kan tipe orang yang dengerin firman tapi nggak dilakuin. Orang yang ngerti kebenaran tapi nggak dilakuin. Ini orang bebal nih. Udah diajarin, dinasihatin, dengar khotbahnya keras lagi. Khotbah saya itu kan cenderung tajam dan keras kan. Udah begitu nggak mau bertobat, kan namanya orang bebal nih. 14. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Hidupnya nggak ada beruntungan. Orang hidup dalam perzinahan, hidupnya nggak ada mengalami keuntungan. Ada saja hal yang mengerikan. Ada saja hal yang menjatuhkan, yang menghancurkan. Makanya perlu didikan. Bahkan di tengah-tengah perkumpulan aja seringkali terjerumus ke dalam malapetaka. Harusnya kan dikuatkan, diteguhkan dalam kumpulan. Tapi malah hancur. Kenapa? Karena nggak ngerti kebenaran, nggak mau dengar kebenaran, nggak melakukan kebenaran. 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Ini belajar kesetiaan yang punya suami istri. Belajar menikmatin pasanganmu. Pasanganmu ya harus belajar setia. Kalau menikmatin, saling menikmatin pasangan kita. Jangan enaknya sendiri tanpa memikirin pasangan kita. Patulah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Kita belajar setia dengan pasangan. Kita harus terbuka dalam segala hubungan. Masalah apapun juga loh. Masalah keuangan kita terbuka, masalah pekerjaan kita terbuka, masalah handphone pun juga terbuka, masalah seks pun juga terbuka. Diomongin nih, pasanganku ini puas apa enggak? Pasanganku ini menikmatin apa enggak? Atau aku ini tergolong egois atau apa enggak? Perlu belajar. Seks itu perlu dipelajari, enggak tabu ini. Perlu diomongin dengan pasangan. Supaya apa? Menghindari perzinahan dan perselingkuhan. Jangan menangnya sendiri aja, enggak mikirin perasaan, enggak mikirin banyak buku pendidikan seksual tuh. Enggak berdosa belajar seksual khusus buat pasangan ya, suami istri. Yang belum nikah, jangan. Nanti menjadi godaan. Belajar diomongin bareng-bareng. Terbuka. Biar kehidupanmu tuh membahagiakan. Kalau engkau dengan pasanganmu bahagia, apapun yang kamu kerjakan tuh bahagia, enak.
nyaman. Tapi kalau engkau tuh ribut dengan pasanganmu tuh, kamu di kantor pun aja rasanya males loh, kerja kacau berantakan loh. Semuanya jadi dunia ini seperti neraka kalau kita ribut dengan pasangan kita. Tapi kalau hubungan kita dengan pasangan kita terbuka, satu dengan yang lain, diomongin, bahkan hal yang nggak enak pun ya, hal jelek, kekurangan, nggak ketidaksukaannya juga harus diomongin. Semuanya terbuka, transparan. Namanya juga suami istri harus diperbuka ini. Bagi yang belum nikah mesti perlu belajar ikut bimbingan pernikahan, bukan asal kawin dasar cinta, supaya waktu kamu dalam pernikahan itu abadi, hidupmu menikmatin surga di muka bumi. Bapak Ibu, kalau hubungan suami istri kita itu bahagia, kita akan menikmati surga di muka bumi. Tapi kalau hubunganmu itu kacau, berantakan, kamu akan menikmati neraka di bumi. Ini penting sekali ini. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kita disuruh bersuka, bahagia. Makanya perlu keterbukaan suami istri, jangan ditutup-tutupin segala macam. Kalau ada apa ya diomongin baik-baik, diselesaikan dengan baik. Ada keributan, ada permasalahan, diomongin baik-baik. Jangan ditunda sampai besok. Jangan sampai ngomong lebih dari sehari, itu bahaya. Setan udah di belakang pintu. Supaya hidup kita itu bersukacita, menikmatin, bahagia pasangan kita. Kalau kita ini hidup kita itu bahagia dengan pasangan kita bisa gampang berdoa, bisa menyembah Tuhan, kita bisa melayani dengan tanpa halangan apapun. Bapak Ibu, bayangin, kalau Bapak Ibu, bagi orang yang cerai ini, kamu cerai, hubunganmu, kamu udah cerai, terlanjur cerai itu, terus kamu mau melayani, orang nggak akan tertarik dengan statusmu. Bagaimana kamu melayani Tuhan? Dengan pasanganmu kamu nggak bisa setia kok. Terus kamu ceraikan karena nggak merasa cocok. Bagaimana? Makanya orang-orang yang sudah cerai itu susah sekali jadi panutan yang tepat di dalam pelayanan. Makanya perlu sekali kesetiaan, perlu sekali keterbukaan di dalam pernikahan, supaya ketika kita ini dipakai Tuhan, engkau tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Buat orang-orang yang sudah cerai itu jadi batu sandungan, kecuali cerai mati loh ya. Tapi kalau cerai hidup, itu akan susah sekali. Bagaimana jadi contoh, jadi figur. Orang dengan pasangan yang kelihatan aja nggak bisa setia, nggak bisa menerima, bagaimana bisa menerima orang lain, kan namanya jadi problem itu. Bukan berarti nggak bisa dipulihkan, bisa. Bukan berarti orang yang cerai nggak dipakai Tuhan, banyak yang dipakai Tuhan kalau jaga kudusan kesucian. Tapi kan jadi problem itu di ujungnya. Ya puji Tuhan kalau didapatin orang yang cerai dan bertobat, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kan Tuhan membenci dengan perceraian. Itu penting sekali. Kita harus setia dengan istri masa muda, bukan istri muda, istri masa muda. Jadi mau masa muda, mau masa tua, kita harus bahagia dengan pasangan hidup kita. Bagaimana kita bisa bahagia dengan pasangan hidup kita? Kuncinya satu, segala sesuatu diomongin baik-baik, diselesaikan baik-baik. Kalau ada keributan kecil, cepat diselesaikan. Jangan ribut disimpan sampai sehari 2 hari. Wah, bahaya. Kamu seperti menaruh sekam bara api, suatu hari bisa meledak dan membakar segalanya. Ini bahagia. 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biar bubah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Perhatikan baik-baik nih. Ketika kita ini membangun hubungan yang baik ya, hubungan kita itu benar dengan pasangan kita. Ini bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah, pakai holy imagination, pakai imajinasi yang kudus. Bahkan banyak orang ketika berhubungan dengan pasangannya, yang dibayangkan perempuan lain loh, tidak kudus loh itu. Alkitab ngomong nih, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, ya kita pikirnya pasangan kita taruh hati kita, perasaan semuanya untuk pasangan kita. Itu akan membahagiakan. Itu sebagai salah satu sarana tentunya mengikat perhubungan semakin hari semakin intim dengan pasangan kita kok. Ini khusus buat yang sudah menikah loh ya. Kalau belum menikah, jangan imajinasi yang aneh-aneh. Nanti malah engkau jatuh dalam dosa. Pasangan kita yang harus memuaskan, bukan orang lain atau pengen bayangin perempuan lain atau bayangin laki-laki lain. Depan telak-telak ya pasangan kita, yaitu satu-satunya sampai seumur hidup kita harusnya dan harus itu. Ayat yang ke-20, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan menegap dada perempuan asing? Tapi kalau orang itu berahinya dengan perempuan lain dan menegap dada perempuan yang tidak setia dengan
mendekap dada perempuan asing, artinya bukan pasangannya. Hati-hati ini. Karena segala jalan orang terbuka di hadapan, semua Tuhan lihat, dan segala langkahnya diawasi Tuhan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kenapa dia bisa lari memuaskan hidupnya dengan perempuan asing? Karena hidupnya tidak dalam kebenaran, tidak memiliki hubungan dengan benar bersama Tuhan, hidupnya tidak ngerti kebenaran firman Tuhan, atau mungkin sudah tahu kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran. Akhirnya apa? Dia tidak memuaskan dengan pasangannya, tapi dicari perempuan lain. Sebenarnya kalau kita ini hubungan kita dekat dengan Tuhan, berarti dengerin baik-baik nih. Semakin orang itu benar di hadapan Tuhan, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan bersama Tuhan, memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, dia akan semakin sayang dengan pasangan hidupnya. Ini satu paket. Semakin orang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap hidupnya, dia akan semakin mencintai pasangannya dan menerima pasangan apa adanya. Semakin kau jauh daripada Tuhan, semakin engkau jauh dengan pasanganmu, dan akan memuaskan kepuasanmu dengan pasanganmu, tapi kepuasanmu dengan perempuan lain. Orang yang jauh hubungannya dengan Tuhan akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Dan ujungnya dari kehidupan yang akan dialami adalah kematian, kebodohan, dan terjerat dalam tali dosa yang dia perbuat sendiri. Penting sekali. Ini nasihat kitab Amsal, judulnya Nasihat mengenai Perzinahan. Supaya kita hidup dalam kesetiaan, supaya kita hidup dalam kebenaran, dan kita menerima jatah yang harusnya kita sudah terima, yang sudah Tuhan tentukan bagian itu bagi milik kita. Kalau Tuhan mau limpahi kita dengan berkat, kemurahan, kasih karunia, dan jatahnya kita nikmatin, kita harus hidup menjauhin perzinahan, hidup dalam pengertian yang benar dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kasih karunia kemurahan Tuhan akan dilimpahkan atas hidupmu. Tapi kalau didapati hatimu tidak benar, jauh daripada Tuhan, jatah yang harusnya kamu terima diambil orang lain. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini tembus sampai kedalaman hati Bapak Ibu. Bukannya sekedar pengetahuan, tapi dilakukan dalam kehidupan hari-hari. Miliki hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, sadar diri di mana-mana ada Tuhan. Kalau engkau sadar akan Tuhan, kemana engkau pergi, kemana engkau, bahkan di hotel sendiri pun engkau takut melakukan dosa karena hidupmu takut akan Tuhan. Yang dipikirin Tuhan, penuh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. Baru hikmat, pengertian, pengetahuan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.